Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih untuk Majalah Gontor dan Pustaka Imam Syafi'i yang sudah melaksanakan acara ini, dan juga terima kasih untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ustadz Emis Anwar, pimpinan Majalah Gontor, dan semua kru dan redaksinya. Dan saya hormati Ustadz Asep Sobari yang tadi telah juga sedikit memaparkan tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin untuk membuka slide tentang acara kita pada hari ini, yaitu meneladani akhlak sahabat Rasulullah, menjawab tantangan zaman, yang juga ada bukunya yang saya tulis, alhamdulillah, bersama Pustaka Imam Syafi'i yang berjudul 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang profil saya. Saya Nelvi Syafrina, penulis, guru, dan juga ibu rumah tangga yang paling penting. Dan alhamdulillah baru menerbitkan 60 judul buku, itu 60 judul buku anak Islami umumnya ya, ada di beberapa penerbit. Dan saya kegiatannya yang lain juga mengajar eskul menulis di Al-Mukhtar Bekasi, terus ada mengajar TPA juga di Masjid Pesona Anggrek, dan tentunya sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah pernah meraih penghargaan dari IKAPI ya, kategori fiksi, buku fiksi anak terbaik. Kita mulai bedah buku kita pada sore ini dengan bismillah. Buku ini berjudul 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga. Awalnya saya diajak bergabung oleh Pustaka Imam Syafi'i untuk kebetulan Pustaka Imam Syafi'i ingin membuka lini anak gitu ya. Diajak bergabungnya juga bukan ucuk-ucuk ayo gabung gitu, enggak ya, tapi tentu dengan beberapa proses seleksi gitu. Jadi Pustaka Imam Syafi'i membuka semacam lowongan untuk penulis Islami, dan saya membaca slide lowongan itu dan ikutlah mengirimkan CV gitu ya. Nah, alhamdulillah ternyata Pak Faik yang waktu itu sebagai redaksi Dar Atfal atau lini Pustaka Imam Syafi'i yang untuk lini anak memanggil saya untuk mengajak bergabung di Pustaka Imam Syafi'i untuk membuat buku-buku anak Islami gitu. Jadi setelah ada pertemuan itu, alhamdulillah kami memutuskan untuk membuat buku yang pertama, yaitu ini buku 10 Sahabat Jamin Masuk Surga. Baik, nah hari ini kita alhamdulillah Majalah Gontor bersedia menjembatani untuk membahas sedikit tentang isi buku ini, kita dengan tema meneladani akhlak sahabat menjawab tantangan zaman. Ya, maaf. Ya, kita lanjutkan. Covernya seperti ini kurang lebih, mungkin bisa dilihat ya, ada tadi sudah disebut sama Ustazah ya, ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Jadi itu jarak terbitnya beda-beda, yang pertama Februari, yang kedua itu kalau nggak salah Agustus, dan yang ketiga itu November ya.
Dan inilah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair bin Anwar, coba sebesarnya. Ya. Dan Sa'id bin Zaid ya. Ini sekilas tentang buku 10 sahabat yang dijamin surga. Isinya di sini bercerita lebih mengutamakan ya, lebih mengutamakan kepada karakter dari sahabat-sahabat itu gitu, sahabat itu. Jadi misalnya masing-masing karakter itu kan yang biasanya yang akan dicontoh oleh anak-anak gitu ya. Jadi dengan saya berpikir dengan dan juga pustaka Imam Syafi'i berpikir kita ambil karakter-karakter mereka, diharapkan bacaan ini bisa dibaca dan dipahami oleh anak-anak dan dicontoh. Ya, jadi kan untuk sahabat-sahabat ini kan mereka banyak banget nih ininya sifat mereka banyak, cerita mereka juga banyak luar biasa. Jadi kita nggak bisa ambil semua. Jadi kita ambil beberapa karakter dan juga cuma beberapa karakter saja gitu, nggak yang semuanya juga gitu. Soalnya karena keterbatasan dari halaman untuk anak-anak kan tidak bisa banyak ya. Nah, yang kedua ceritanya disertai gambar yang menarik, insya Allah disukai anak-anak. Karena anak-anak sebagaimana yang kita tahu umumnya yang usia-usia dini, usia-usia prasekolah dan sekolah dasar tuh mereka lebih tertarik kalau membaca buku disertai gambar ya. Lalu isinya juga merujuk kepada buku 10 sahabat yang dijamin surga yang ini. Jadi kenapa jadi saya pure mengambil review, mengambil referensi dari buku ini. Jadi tidak ada mengambil dari referensi lain gitu. Alasannya pertama karena pustaka Imam Syafi'i kan sudah alhamdulillah ini udah fix lah ya. Jadi untuk hadis dan lain sebagainya di sini sudah insya Allah sudah sesuai sunnah gitu ya. Jadi biar tidak kita mencari lagi referensi lain dan khawatirnya nanti tidak sesuai sunnah, nah, maka kita berpikir untuk dari sini saja referensi buku untuk 10 sahabat ini gitu ya. Lalu dibuat dalam 3 jilid ya, tadi udah disebutkan judulnya, ada jilid 1, 2, dan 3. Ada nanti akan saya sebutkan satu persatu judul dari masing-masing jilid. Lalu ilustrasinya ini di sini alhamdulillah syar'i ya, sesuai dengan perkataan dalam di sini kita juga menulis ya. Rujukan konten ilustrasi kita itu dari suatu ketika Syekh Muhammad bin As-Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang hukum membuat permainan berupa gambar atau makhluk bernyawa. Nah, maka beliau mengatakan tidak masalah jika tujuannya untuk menghibur anak-anak ya. Jadi dibikinlah seperti tidak bentuknya harus dibikin sedikit cacat ya, tapi tetap gambarnya nanti insya Allah tetap bagus gitu. Insya Allah gambarnya tidak berwarna-warni juga, cuman memang tidak lengkap, ada matanya yang kurang atau cuman untuk sahabat yang kita ceritakan itu benar cuman dapatnya di gambarnya nanti boleh ada gambarnya saya kasih lihat. Itu cuman setengahnya, ada setengahnya aja tangannya mungkin yang terlihat sama pakaiannya seperti itu. Lalu, nah untuk jilid 1 ya ada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nah, sedikit tentang nih saya buat kesimpulan isi dari cerita ini.
di dalam buku-buku ini sebenarnya ini lebih banyak dari ini karakter-karakter, beliau-beliau ini yang saya masukkan, tapi saya karena keterbatasan waktu saya masukkan hanya sedikit saja, yaitu ada beberapa ya. Pertama Abu Bakar As-Siddiq ini, berkorban demi Rasulullah itu banyak sekali kita tahu kisahnya, bagaimana, pengorbanan, Abu Bakar As-Siddiq, untuk, Rasulullah dan untuk, Islam khususnya gitu ya. Ada yang ada jadi di dalam cerita awal ini, kita tulis, saat, Abu Bakar dulu, mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah gitu. Bagaimana beliau, menjaga Rasulullah di Bukit Sur di persembunyian beliau gitu ya. Lalu ada Abu Bakar yang juga dermawan ya saat membebaskan Bilal bin Rabah. Terus, Abu Bakar juga memberikan seluruh hartanya kepada, kemajuan Islam untuk saat berhijrah dan lain sebagainya. Lalu, Abu Bakar ini juga sangat menjaga makanan yang halal yang dia masuk. Jadi kita harapkan anak-anak yang membaca ini juga berpikir dan mencontoh karakter dari, Abu Bakar As-Siddiq ini. Bagaimana pengorbanannya kepada Rasulullah atau kalau sekarang mungkin, pengorbanannya untuk agama gitu ya, terus bagaimana, sukanya bersedekah, bagaimana menjaga makanan yang halal gitu, bagaimana mandiri dan tawadhu. Jadi, di sini kita tahu sendiri itu Abu Bakar Masya Allah ya tawadhu banget gitu. Ya beliau tidak pernah minta bantuan ya, bahkan untuk barang dagangan padahal beliau udah seorang khalifah waktu itu. Terus beliau juga menjaga kehormatannya, jadi ini semua semoga kita harapkan bisa dicontoh oleh anak-anak. Beliau juga penyabar, waktu itu saat mempercayakan Usamah bin Zaid, beliau sebagai panglima perang ya, padahal waktu itu Umar bin Khattab, menyuruh, diganti ininya, panglima perangnya, tapi beliau berteguh hati. Ini sudah dipercayakan kepada Usamah bin Zaid oleh Rasulullah sebelum Rasul wafat katanya ya. Jadi akhirnya Abu Bakar tetap, tidak mengganti Usamah ya. Selanjutnya ada Ali bin Abu Thalib. Nah di sini, Ali ini kurang lebih seperti ini, ilustrasinya. Kalau jadi maaf saya balik lagi ke yang tadi, Abu Bakar As-Siddiq gambar, pakaiannya ilustrasinya cuma seperti ini ya, jadi beliau hanya terlihat, pakaiannya aja, jadi mereka masing-masing ini berbeda ya bajunya, dibedakan dengan baju, semua sahabat ini. Kalau Abu Bakar ini warna bajunya abu-abu, dan kalau Ali bin Abi Thalib ini agak biru ya. Jadi, diharapkan dengan ilustrasi seperti ini sudah, sesuai dengan yang tadi disyaratkan oleh, Syekh Utsaimin itu tadi ya. Nah, demikian juga Ali ini juga pemberani ya, dia membantu Rasulullah menghancurkan Ka'bah sewaktu mudanya gitu ya. Juga wara, zuhud dan tawadhu. Ya, seperti kita harapkan anak-anak juga nanti bisa berani seperti Ali bin Abu Thalib ini gitu, untuk menumpas, kebatilan dan menegakkan kebenaran insyaallah demi Islam gitu. Dan untuk Ali bin Abi Thalib juga selalu udah hidup dalam kecukupan, jadi tidak bermewah-mewah, dan kita harapkan juga anak-anak bisa mencontoh sifat, karakter seperti ini. Dan beliau juga amanah menjaga harta umat ya, tidak mau sedikit pun untuk memakan harta yang ada di Baitul Mal. Beliau juga tegas terhadap kelompok yang sesat gitu. Dan kita harapkan juga setelah membaca ini anak-anak kita juga tegas terhadap, kesesatan gitu. Jadi kalau, sesat ya udah, nggak ada cerita misalnya gitu ya. Ya, lanjut kita ke Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nah, Thalha ini digambarkan pakaiannya berwarna toska ya. Ya seperti ini. Jadi,
wajah dari ilustrasi kita ini memang sengaja dibikin seperti ini, tapi ya alhamdulillah masih terlihat bagus. Di buku juga masih terlihat ini ya bagus, nggak tidak terlihat aneh gitu ya. Ya, Tolha ini karakternya penjaga Nabi saat perang Uhud. Ya, waktu itu dia dan saat Rasulullah terdesak, umat Islam terdesak ya, dia melawan 11 pasukan Quraisy terus hingga jarinya putus, menggendong Rasulullah di punggungnya dan berhasil mengalahkan 11 orang tersebut gitu ya. Tolha ini juga dermawan, sama ya, suka bersedekah dan wafat sebagai syahid. Nah, ini kenapa sedikit ya karena balik lagi saya ngambilnya hanya dari sini ceritanya, dari buku juga sedikit gitu. Tadi kan Ustadz Asep bilang kayak sayang banget. Ya itu juga pertama begitu, saya juga berharap lebih banyak bisa mengulas lagi buku semua sahabat ini. Insya Allah semoga di lain kesempatan kita bisa lebih menggali lagi kisah dari semua sahabat ini gitu, lebih. Ini karena ini juga kita mengambilnya hanya karakternya saja. Jadi mungkin nanti kita akan ambil lagi yang lainnya lagi, sifat-sifatnya yang lain, mungkin dengan referensi di buku-buku lain gitu. Yang jilid kedua itu ada 2 ya, karena ini agak cukup panjang, Umar bin Al-Khattab dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Kebetulan Umar bin Khattab ini agak banyak ceritanya di dalam buku ini, jadi saya karakternya juga jadi banyak saya ambil gitu. Baik, saya lanjut ya. Baik, sahabat Umar bin Khattab ini pemberani seperti tadi yang Ustadz Asep bilang ya, sangat-sangat pemberani. Hijrahnya juga terang-terangan, dia datang ke depan Ka'bah, ayo siapa yang mau menghalangi saya hijrah ke Madinah, saya tunggu di sana, kayak gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi saya harap anak-anak yang membaca itu juga begitu, kalau benar ya ngapain takut gitu. Ini juga insya Allah untuk mengingatkan diri saya buat anak-anak saya juga gitu ya. Awalnya saya menulis itu kan juga karena untuk anak-anak sendiri awalnya. Semoga bisa diterapkan juga oleh anak-anak lain. Gitu. Selanjutnya beliau juga pemimpin yang peduli dan bijak ya. Ya seperti tadi yang sudah diceritakan juga sama Ustadz Asep. Dan banyak sekali ya cerita-cerita tentang beliau. Malah beliau juga menghukum keluarganya 2 kali lebih berat daripada jika yang salah itu bukan keluarganya gitu. Nah, selanjutnya ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Akhlaknya mulia ya. Jadi pernah dia salah paham dengan Utsman bin Affan karena tidak menjawab salamnya, tapi tabayun, beliau tabayun gitu. Dan itulah yang kita harapkan, anak-anak juga tidak sedemikian gampangnya menerima perlakuan atau menerima keadaan yang misalnya kayak sekarang banyak hoax ya. Jadi tabayun dulu dan semoga anak-anak bisa meneladani ini gitu ya. Saat ini juga berbagi hikmah, jadi dia menceritakan doa yang diajarkan Rasulullah padanya dan diceritakan ke Utsman bin Affan gitu. Mohon maaf Ibu Nelvi, waktunya kami berikan waktu sedikit lagi. Oh baik, maaf. Ya cepat aja ya. Nah, jilid ketiga ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair bin Awam dan Sa'id bin Zaid. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Utsman membeli sumur rumah untuk keperluan umat Islam saat berhijrah, mendanai pasukan Nusrah dan ya sifat-sifat karakter yang penting lainnya. Baik, Abdurrahman bin Auf juga orang yang infaknya luar biasa, yang kaya, murah mengeluarkan untuk umat Islam, tapi tetap sederhana ya. Karena sederhananya orang tidak membedakan Abdurrahman dengan layannya. Kurang lebih isi bukunya seperti itu. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berani, terus dia malah karena mencintai Islam malah memerangi sendiri dan dia bersahaja dan juga dermawan.
Lalu ada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, teguh keimanannya walau disiksa dia tetap menjadi umat Islam. Ya, selanjutnya ada Sa'id bin Zaid, sabar dari orang yang sangat penyabar ya dari fitnah gitu. Dituduh ngambil tanah, dia merasa tidak mengambilnya dan jadilah Allah gitu ya, dan zuhud juga. Ya, baik. Dan ya Ustazah, alhamdulillah itu kurang lebih isi dari buku pilihan 10 sahabat di surga ini di ketiga jilidnya. Semoga sedikit tadi pemaparan dari saya bisa ditarik kesimpulan dan semakin ingin membelinya bagi yang belum memilikinya gitu ya. Jadi buat bukan saja buat dibaca anak-anak, tapi bisa kita juga orang tua yang membacanya. Insya Allah buku ini lebih gampang memahaminya, sudah sangat diringkas, insya Allah gitu. Jadi lebih mudah memahami karakter dari semua sahabat yang di surga ini. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.